bahwa gelombang protes dan juga gerakan aksi mahasiswa terus berkumandang di jalanan-jalanan Jakarta. Artinya apa kawan-kawan? Ketika BBM naik, maka otomatis harga bahan pokok dan juga harga barang-barang yang diperjualbelikan juga otomatis ikut naik. Revolusi hadir dari orang yang berani berbicara, melawan dan melantangkan suaranya untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Apakah rakyat Indonesia hari ini sejahtera? Tentu tidak, kawan-kawan. Maka kami dengan tenaga gerakan Yesus Kristus, kami juga hari ini hadir dengan simbol gerakan salib merah. Salib merah itu adalah simbol perlawanan yang kami gaungkan hari ini, di mana kami juga menancapkan foto dua orang besar, orang nomor 1 dan nomor 2 di Republik Indonesia yang kami pampang di salib kami. Dan tentu sudah dijelaskan oleh orator-orator sebelumnya bahwa orang yang disalibkan adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan suatu pertobatan. Setuju. Sepakat kawan-kawan? Harus sepakat. Dan kemudian hari ini kita lihat problem utama dari eskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil hari ini merupakan dosa besar pemerintah. Teman-teman, kalau boleh mengulas, saya mau menyampaikan bahwa akar permasalahan dari negara kita hari ini adalah tindakan pemerintah. Tindakan yang mana? Tindakan yang mengakibatkan pelemahan rupiah hingga mencapai angka tertinggi kemarin yang 18.000 sekian. Ini pertama kali dalam sejarah rupiah menyentuh angka 18.000 sekian per $1 Amerika Serikat. Dan juga ternyata ini diakibatkan oleh sikap geopolitik dari kabinet yang sejujurnya bisa dikatakan tidak bisa mempertimbangkan dampak dan konsekuensi daripada kebijakan ataupun tingkah laku yang diambil untuk sebuah keputusan publik. Maka ketika rupiah melemah, apa yang terjadi? Pemerintah harus menaikkan biaya untuk membeli bahan baku seperti minyak mentah dari luar. Dan kemudian dampak selanjutnya adalah BBM konsumsi yang hari ini kemudian naik. Nah, ketika BBM naik, maka otomatis harga bahan pokok dan juga harga barang-barang yang diperjualbelikan juga otomatis ikut naik. Ketika harga naik, maka disitulah terjadi inflasi. Maka ketika pemerintah mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sedang bertumbuh, saya bisa katakan itu adalah omong kosong. Saya ulangi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikatakan terus meningkat, hal itu adalah omong kosong, kawan-kawan. Sepakat? Sepakat, kawan-kawan? Dan juga hari ini, tentu beberapa waktu lalu kita pernah dengar statement dari presiden kita yang mengatakan masyarakat desa nggak pakai dolar kok. Oke, kami paham kalau masyarakat desa nggak pakai dolar, tapi efek domino dan juga pelemahan rupiah pada dolar itu mengakibatkan dampak yang seperti saya uraikan tadi. Ketika dolar melemah, harga BBM naik, harga bahan pokok naik, maka rakyat yang merasakan dampaknya. Rakyat yang merasakan dampaknya. Maka hari ini, jika masih ada kawan-kawan ataupun rakyat Indonesia yang diam melihat ketidakadilan ataupun kesengsaraan rakyat hari ini, maka saya katakan Anda bukan kawan saya. Jika Anda adalah orang yang berwarga negara Indonesia, tentu Anda harus ikut merasakan keresahan yang kita sama-sama rasakan hari ini. Ada juga orang yang mengatakan bahwa anak-anak yang berdemo hanya mengganggu stabilitas dan kehidupan suatu bangsa dan negara. Tapi kita lihat juga banyak perubahan dan revolusi dihasilkan daripada gerakan mahasiswa dan kaum-kaum yang turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai problem yang terjadi. Dan juga sebuah revolusi tidak dimulai dari seseorang yang diam. Revolusi hadir dari orang yang berani berbicara, melawan dan melantangkan suaranya untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Sepakat, kawan-kawan? Maka ketika pemerintah merespon
apa yang dikeluhkan rakyat. Begini respon pemerintah. Ketika rakyat mengeluh, pemerintah mengatakan rakyat tidak paham ekonomi. Ketika mahasiswa berdemonstrasi, pemerintah mengatakan mahasiswa tidak paham politik. Ketika para akademisi melakukan kritik, pemerintah malah mengatakan mereka itu adalah pesimis. Tapi kenapa kritik dan pengeluhan ini terus terjadi? Akar masalahnya adalah dari pemerintah kita. Apabila pemerintah juga berbuat sesuai dengan perintah undang-undang, tidak mungkin kami hadir di jalan, tidak mungkin kami turun, tidak mungkin demo itu berlanjut sampai berjilid-jilid. Dan juga menurut beberapa pendapat dan juga pandangan bahwa aksi-aksi ini akan terus berkelanjutan ke depannya. Itu memang benar. Karena apa? Stabilitas negara Republik Indonesia belum sepenuhnya stabil. Dan juga terkait dengan program MPG, harus diakui ini adalah program yang sangat mulia. Pemimpin mana yang mau memberi makan warga negaranya? Sekian berjuta-juta jiwa mau diberi makan. Tentu ketika seorang ingin memberi makan orang lain, itu adalah tugas yang mulia. Tapi harus diingatkan juga bahwa dalam pelaksanaan MPG ini, kami mengkritisi adanya aspek pengelolaan yang tidak sesuai dengan standar operasional. Dan juga hari ini juga kita bisa lihat MPG menjadi ladang korupsi bagi para antek-antek ataupun para oknum-oknum di dalam badan PGN itu sendiri. Kalau teman-teman sekalian, abang-abang kepolisian dan juga rekan-rekan media, bahwa hari ini kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menyambangi Istana Negara untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi keresahan bangsa dan masyarakat Indonesia pada hari ini, kawan-kawan. Iklim politik kita belakangan ini, yang dimana kawan-kawan gerakan dan juga gelombang protes dari mahasiswa dan civil society yang pada hari ini punya satu pandangan yang sama terhadap sistem pemerintahan kita, yang mana lagi-lagi kembali kepada bobroknya tata kelola pemerintahan itu sendiri, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Betul. Kita bisa lihat belakangan hari ini program prioritas atau big poker dari Bapak Prabowo Subianto, yang mana menghabiskan sebagian besar APBN negara. Namun apalah daya jika program yang kita katakan sebagai program populis itu, yang merupakan dan dijadikan sebagai lumbung korupsi, kawan-kawan, bahwa itu bisa dibuktikan dengan ditetapkan tersangka kepala PGN itu sendiri, bahwa kita bisa menuduh kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau merekrut orang untuk kemudian menjadi pimpinan tertinggi di lembaga-lembaga penting. Namun apalah daya melakukan tindakan yang kemudian menghilangkan nilai moralitas itu sendiri, kawan-kawan. Dan hari ini juga, kawan-kawan, kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia mendatangi di depan istana untuk kemudian menyuarakan juga apa yang menjadi visi dan misi organisasi kita. Yang mana kita ketahui bersama, kawan-kawan, bahwasannya sistem ataupun moralitas dari pejabat-pejabat kita hari ini jauh dari kata bonum commune itu sendiri, kawan-kawan. Bonum commune yang berarti politik untuk kebaikan bersama, kawan-kawan. Namun per hari ini kita melihat bahwa gelombang protes dan juga gerakan aksi mahasiswa terus berkumandang di jalanan-jalanan Jakarta. Artinya apa, kawan-kawan? Tingkat kepercayaan civil society terhadap pemerintahan ini makin menurun. Karena apa? Karena tata kelola pemerintahan yang buruk, kawan-kawan.